Sesungguhnya banyak di antara kita tidak sadar ketika keluarga ini merupakan kebutuhan mendasar, merupakan mesin produksi yang sangat besar. Makanya setan itu menempel pada sebuah kapal yang bernama keluarga ketika mereka sudah mulai berlayar dalam panggung kehidupan rumah tangga. Maka setan itu akan menciptakan ombak, setan akan menciptakan gelombang, setan akan meninggikan karang, setan akan menyembunyikan gunung-gunung es yang pada dasarnya semua itu bisa meluluh lantakan perjalanan manusia ketika mereka sudah mulai berlayar dalam makhluk rumah tangga. Makanya kita menjumpai di dalam surat Al-Baqarah 102 bagaimana Allah secara jelas menyampaikan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sesungguhnya setan itu ya ketika mempelajari ilmunya itu salah satunya untuk ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yaitu adalah memisahkan antara seorang suami dan istri. Karena kata Sa'id bin Musayyib, strateginya setan sebelum orang menikah sama sesudah menikah itu beda. Strateginya setan sebelum menikah, yaitu adalah bagaimana mereka didekatkan terus hatinya. Supaya mereka terus berhubungan puncaknya supaya terjadi perzinahan. Itu hubungan laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan. Ditampakkanlah sesuatu yang indah pada lawan jenisnya. Makanya orang yang masih pacaran sering berkata, ngobrol dengan kamu 1 jam kayak 5 menit. Ya karena setan yang memberikan bumbu-bumbu. Tapi tepat ketika seseorang itu menikah, misalkan hari Jumat menikah, tepat ketika menikah, strateginya setan langsung berubah. Bagaimana memisahkan suami istri. Dan sesungguhnya inilah yang menjadikan kita harus menyadari. Tentunya kehidupan berumah tangga, supaya kehidupan rumah tangga ini menjadi keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, maka berarti kita harus menyadari dan bagaimana kita berupaya untuk memadamkan bisikan-bisikan setan dalam kehidupan rumah tangga. Karena ketika kita sudah berlayar, terkadang kita lupa bahwasanya pertengkaran kita dengan pasangan kita itu merupakan bagian dari tepuk tangan setan dari apa yang mereka usahakan untuk menjadikan kita bertengkar. Padahal berapa banyak suami istri ketika bertengkar hebat, sang suami merasa benar, sang istri pun juga tidak pernah merasa salah. Dan tanpa disadari oleh mereka berdua bahwasanya itu adalah campur tangan dan intervensi dari setan. Karena setan itu tidak akan pernah rela menjadikan setiap manusia itu mudah, leluasa dan gampang bagaimana mereka berkeluarga, kecuali niatannya adalah memisahkan di antara keduanya. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Jabir, bahwasanya setan itu selalu melaporkan kejahatan mereka kepada manusia, dilaporkan kepada atasan mereka yang bernama iblis. Ketika setan melaporkan pembunuhan, iblis biasa. Ketika setan melaporkan kejahatan ini, kejahatan itu, iblis biasa. Tidak ada respon yang istimewa dari iblis. Sampai ada setan yang berkata, saya mampu memisahkan suami dengan istrinya, dan tidaklah mereka aku tinggalkan kecuali mereka akhirnya bercerai. Maka langsung iblis itu merasa senang. Lalu memberikan testimoni kepada setan itu. Nikmat syaitanu anta. Sebaik-baik setan itu ya kamu. Dan itulah yang menjadikan kita harusnya menyadari. Masya Allah ya. Inilah sesuatu yang terkadang kita tidak jumpai. Dalam ilmu masalah kekeluargaan, masalah family, dalam kehidupan kulturnya orang barat, tentunya mereka tidak mengenal istilah setan. Ya, mereka tidak mengenal istilah setan dan mereka tidak mengenal istilah hari akhir. Makanya membicarakan keluarga hanya dari insight seorang psikolog yang tidak dekat dengan Islam, maka insight-nya itu tentunya tidak sempurna, bukan tidak baik. Mungkin baik, tapi tidak sempurna. Tetapi insight yang kita butuhkan dalam kehidupan rumah tangga itu ya dari orang-orang yang itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya memadamkan cahaya, memadamkan bisikan setan itu, yaitu adalah ketika kita berusaha melihat kembali referensi-referensi yang kita harus ketahui dan harusnya kita gali, supaya kemudian betul-betul mampu memadamkan api sekam yang dipasang oleh setan, mampu menghentikan bom waktu yang dipasang oleh setan. Karena setan itu meletakkan bom waktu dalam kehidupan rumah tangga, dan bom waktu itu bisa meledak. Klimaks ledakan itu adalah memisahkan suami dan istri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami bahwasanya
ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dikerjakan supaya kemudian pernikahan kita betul-betul menjadi pernikahan yang mampu memadamkan, ya, memadamkan api sekam yang dipasang jebakannya oleh setan. Mampu menghentikan laju bom waktu yang dipasang oleh iblis di dalam kehidupan berumah tangga. Dan saya sudah sampaikan dalam pertemuan kita sebelumnya, kita punya rumah, itu sesungguhnya setiap part dari rumah kita di situ ada setan. Di ruang makan ada setan, ruang dapur ada setan, ruang tempat tidur kita pun ada setan. Di mana setan itu menunggu ketergelinciran, ketergelinciran seorang pasangan dengan pasangannya. Sampai kemudian mereka membumbui dan akhirnya meledak menjadi sebuah pertengkaran yang tidak berujung. Makanya beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, saya pernah membaca DM ada salah satu akun yang beliau meminta konsultasi. Saya baca itu, dia berkata, saya mau diceraikan suami saya dalam perkara yang remeh sekali Ustadz gitu. Lalu suami saya sedang mengurus perceraian saya padahal masalahnya masalah kecil. Ketika saya membaca DM, direct message itu di Instagram, ya tentunya saya langsung terpikir, oh ya memang itulah setan. Setan itu merubah yang kecil menjadi besar. Ya, merubah yang remeh-temeh menjadi perkara yang seakan-akan itu menjadi tanda perpisahan. Itulah setan. Makanya inilah yang harus disadari oleh setiap orang yang berkeluarga. Makanya kan kadang-kadang setan mampu kita kalahkan 5 tahun pertama, tapi belum tentu mampu kita kalahkan pada 5 tahun yang kedua. Kadang-kadang setan mampu kita kalahkan 10 tahun yang pertama, tapi belum tentu kita bisa mengalahkan setan pada 10 tahun yang kedua. Makanya beberapa hari yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, ada salah satu anak muda jamaah saya. Beliau sedang mendapatkan masalah berat dan itu kelihatan nampak di wajahnya beliau ya. Pernikahan orang tuanya berada pada ujung perpisahan. Padahal pernikahannya sudah hampir 30 tahun. Ya, artinya sampai usia 30 tahun pun belum tentu menjamin bahwasanya kita akan selamat. Makanya kan banyak perceraian sudah nikah 20 tahun, 25 tahun, akhirnya pun harus berpisah. Karena memang setan tidak pernah berputus asa. Bagaimana menjadikan setiap jebakan untuk memisahkan suami dan istri, dan mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Setan tidak pernah berputus asa untuk memasang bom waktu yang bisa meledak klimaksnya ketika mereka sudah saling menghujat dan saling membenci. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya jangan pernah merasa berada pada zona nyaman di dalam pernikahan. Karena berada pada zona nyaman dalam pernikahan menjadikan kita nanti lemah mencari referensi. Menjadikan ketika kita berada pada zona nyaman pernikahan, menjadikan kita tidak pernah mengevaluasi bersama dengan pasangan kita. Padahal mengevaluasi, menggali referensi terus adalah bagian dari upaya yang tidak pernah mengenal cuti untuk menjaga kebersamaan kita bersama dengan keluarga kita. Ya, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, tidak pernah mengenal waktu. Bukankah kita juga sering mendengar ada pasangan yang sudah menikah 15 tahun, walaupun mereka sudah nikah, tapi ternyata ujungnya tidak ada komunikasi, serumah tetapi tidak satu nyawa. Karena tidak pernah homo, mereka berkeluarga hanya karena alasan ingin supaya anaknya tidak sedih melihat mereka berpisah. Akhirnya apa? Mereka paksa, dan tetapi akhirnya keberadaan mereka di dalam rumah hanyalah keberadaan fisik tanpa ruh. Dan berbagai macam kisah-kisah sedih yang sering kita jumpai di dalam masalah berkeluarga. Nah, inilah yang menjadi sebuah peringatan untuk kita. Bagaimana kita harus berusaha betul bagaimana menjaga kehidupan rumah tangga kita. Ya, karena kita tahu betul bahwasanya ini yang terjadi di sekeliling kita ini peringatan untuk kita. Ya. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari mereka pun jangan. Tapi ini jadikan peringatan supaya menghidupkan alarm kita. Supaya kita terus berusaha bagaimana menjaga sebuah kenikmatan di dalam sebuah keluarga yang kita miliki dan menjaga keberkahan. Dan sekali lagi yang penting, berkeluarga tidak menjanjikan kepuasan. Tetapi berkeluarga itu menjanjikan keberkahan bagi mereka yang paham ilmunya. Ya, cukuplah teman kita yang berpisah, cukuplah ada rumah tangga yang sudah 30 tahun berpisah, cukuplah ada rumah tangga yang mereka
masih satu rumah tetapi tidak satu nyawa, itu menjadi sebuah peringatan untuk kita. Untuk menjadikan alarm dalam diri kita supaya kita tidak pernah berhenti menjaga komitmen kita di dalam masalah kekeluargaan. Makanya kemudian kita bahas part yang berikutnya. Kemarin kita sudah membahas apa yang harusnya kita lakukan di dalam pernikahan. Kita menyadarkan bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah. Berarti kalau pernikahan itu adalah ibadah, setidaknya mengandung konsekuensi 4. Nah, setan tidak akan pernah berkutik kalau orang di dalam pernikahan itu tujuannya adalah ibadah. Ya kalau ibadah itu kan tidak ada yang ringan. Masa Ustaz, ya, lihat aja sholat malam. Kalau bukan sesuatu yang berat kan, kalau tidak kita paksa kan tidak akan terjadi sholat malam. Ya ibadah itu berat. Makanya pernikahan itu akan mampu menjadi air yang memadamkan api yang selalu dibawa oleh iblis ketika ingin memisahkan rumah tangga, ketika kita memahami bahwasanya pernikahan itu ibadah. Ya. Dan ketika kita mengimani bahwasanya pernikahan kita hari ini, ibu bersama dengan suaminya, anak-anaknya itu ibadah, berarti ada 4, menyandarkan kepada Allah. Artinya, ya memang pernikahan itu harusnya bukan untuk mendapatkan kepuasan kita dari pasangan kita. Karena sesungguhnya pasangan kita ini bukan makhluk dan mesin pemuas untuk diri kita. Ya kan? Kita menikah itu dengan seseorang yang pasti membuat kesalahan. Kesempurnaan itu miliknya Rasulullah. Terjaganya dari kesalahan, kemaksuman itu miliknya Rasulullah. Kemaksuman dan kesempurnaan itu sudah hilang bersama dengan wafatnya Rasulullah. Berarti kalau kita menikah, berarti kita harus menikah itu merupakan sebuah proses kita menikahi kekurangan. Sebagaimana kita juga menikmati kelebihannya. Ya, dan kita tidak mencari kepuasan. Karena apa? Mencari kepuasan di balik makhluk itu sesuatu yang mustahil kita raih. Makanya kemudian khidmahnya seorang istri kepada seorang suami tidak akan pernah terpenuhi kalau dia tidak meniatkan dia menjadi istri itu karena ibadah. Makanya penting ini, seorang laki-laki kalau mau nikah, dia harus betul-betul mendeliver sebuah message, menyampaikan sebuah message. Kamu nikah sama saya itu ibadah loh ya. Kamu harus siap dengan kekurangan saya. Sebagaimana saya pun dituntut untuk siap menghadapi kekurangan-kekurangan kamu. Karena mengetahui kekurangan itu hanyalah masalah waktu. Hanyalah masalah waktu. Semakin kita dekat ya semakin kita akan tahu kekurangan orang yang ada di dekat kita. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan sikap legowo terhadap kekurangan kecuali orang yang berharap pada sesuatu yang besar, yaitu adalah pahala di sisi Allah. Ya, kalau orangnya yang ingin mengalahkan kekurangan, tetapi tujuan hatinya hanya untuk kepuasan, ya tidak akan puas. Makanya perkataan Imam Malik patut menjadi renungan bagi setiap suami dan istri. Maka nalillahi fahuwa abqa. Apapun yang sudah diniatkan dan disandarkan kepada Allah itu pasti abadi. Dan itulah yang kita harus lakukan. Setiap kita nanti menikah, setiap orang ketika melangsungkan pernikahan dan ketika mereka berkeluarga, tidak mungkin suami kita akan memberikan kepuasan setiap waktunya. Dan sebagaimana istri kita. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan gejolak hati kita terhadap kekurangan pasangan kita kecuali ketika kita menyandarkan khidmahnya kita bersama dengan pasangan kita adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Lihat ibu dan bapak, banyak orang kerja keras dari jam 4 dia sudah bangun mandi, jam 6 dia sudah berangkat. Jam 7 malam baru pulang. Kenapa dia bisa kuat melakukan itu? Karena dia pengen mendapatkan gaji untuk mencukupi kebutuhannya. Ada satu goals yang dia miliki sampai menjadikan dia kuat bertahan dengan berbagai macam kesulitan yang dia dapatkan di dalam pekerjaan. Kalau masalah gaji saja bisa membuat jutaan orang bertahan pada profesi dan pekerjaan mereka, bukankah ridho Allah itu lebih layak untuk menjadikan kita kuat dengan berbagai macam problematika yang kita jumpai bersama dengan keluarga kita. Kemudian ketika menyandarkan pernikahan itu adalah ibadah, ya tidak ada kalah menang. Artinya
Bukan berarti yang minta maaf itu kalah, yang dimintain maaf itu menang. Karena pernikahan itu tidak ada kalah menang. Kemudian memberikan kesabaran secara maksimal dan membutuhkan ilmu. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita yang kedua. Apa yang kita harus lakukan sebagai bagian dari sebuah keluarga supaya kita mampu menghentikan setiap menit dari sebuah mesin bom waktu yang dipasang oleh iblis yang bisa menghancurkan kualitas keluarga kita bersama dengan pasangan kita ketika kita telah dipertemukan oleh Allah. Yang kedua yang kemudian kita harus lakukan itu adalah para ulama menyampaikan ada 3 ayat yang harusnya menjadi pegangan kita. Jadi ada 3 ayat yang menjadi pegangan kalau kita melihat wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah, wasiat yang ditinggalkan oleh Allah di dalam keluarga. Apa itu 3 ayat yang harusnya selalu menjadi moto kehidupan setiap pasangan di dalam berkeluarga? Karena 3 ayat ini kalau diamalkan, tidak akan pernah berkutik seluruh jerat, perangkap, dan strateginya setan. Dan terkadang justru ketika kita menikah itu justru kita malah melupakan 3 ayat ini. Ya tidak hafal, tidak paham artinya, dan akhirnya tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Apa 3 ayat yang harus dipegang, Ustaz? Kalau kemudian kita melangsungkan sebuah pernikahan. Supaya ini bisa menjadi sebuah penguat. Karena mendapatkan sebuah keluarga yang betul-betul qurrata ayun itu kan berarti kita harus memaksimalkan proses yang kita harus kerjakan. 3 ayat ini ada 3. Yang pertama, yaitu adalah wala tansawul fadla bainakum. Ya. Jadi kemudian yang pertama itu adalah bagaimana kita di dalam surat Al-Baqarah 237, kita ini harus ingat di dalam pernikahan wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Ibu-ibu, kalau nanti membuka surat Al-Baqarah 237, ayat itu menceritakan tentang talak, perceraian. Di sela-sela Allah menjelaskan hukum perceraian yang memang diperbolehkan ketika memang tidak lagi bisa mewujud menjadi kemaslahatan antara pasangan berdua, maka Allah menyelipkan sebuah narasi yang indah dari ayat yang Allah sampaikan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Karena inilah yang kemudian kita sering lupakan di dalam masalah kehidupan berumah tangga. Betul, memang kehidupan berumah tangga itu tidak lepas dari berbagai macam kesalahan. Siapa sih manusia di atas muka bumi ini yang tidak melakukan kesalahan? Tidak ada. Siapa di antara manusia itu yang kemudian mereka itu tidak melakukan kekurangan dan tidak memiliki kekurangan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Makanya kemudian Allah ketika mengetahui bahwasanya suami istri itu pasti di dalam kehidupan rumah tangga memiliki kekurangan dan memiliki kesalahan dalam jejak langkah kehidupan berumah tangga, Allah tidak nyuruh kita untuk ingatlah kesalahannya. Tidak. Allah menyuruh kita. Mas, ada air nggak, Mas? Allah menyuruh kita untuk kemudian ingat kepada sebuah kata yang disampaikan oleh Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Karena sesungguhnya setan itu berusaha menjadikan setiap manusia ketika berumah tangga itu memiliki amnesia terhadap kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangannya. Terutama wanita, paling cepat lupa kebaikan seorang suami. Tanpa menafikan suami juga semacam itu. Tapi memang secara hukum memang dijelaskan bahwasanya wanita itu yang paling cepat lupa kebaikan dari sang suami. Makanya karena dia lupa kebaikan suami itulah yang menjadikan dia mengkufuri kebaikan suami. Makanya kemudian setiap terjadi dalam sebuah rumah tangga, terjadi sebuah kekecewaan yang terjadi, maka kemudian adalah yang harus dilakukan adalah bagaimana kita harus ingat gitu. Apa sih keutamaan yang pernah terjadi di antara kita dengan pasangan kita. Karena itulah yang akan menjadikan seseorang itu bertahan. Makanya maaf ya Bu, saya itu di tim saya, mulai beberapa bulan terakhir ini, saya itu selalu ngomong,
apapun yang nanti terjadi dalam hubungan muamalah kita, ingat ya pada hari ketika kita pertama kali dipertemukan oleh Allah dan ketika kita melewati banyak hal bahagia. Karena apa? Kekecewaan itu pasti datang. Manusia itu pasti punya kecewa karena dia punya ekspektasi. Tapi juga kita harus ingat, orang yang ada di sekitar kita itu bukan mesin yang bisa memuaskan setiap ekspektasi kita. Sama, suami dan istri kita itu bukan mesin yang bisa memuaskan setiap ekspektasi dan keinginan kita. Wala tansawul fadla bainakum. Makanya kemudian adalah jangan lupa kebaikannya. Karena pasti ada kebaikan yang pernah ditorehkan. Dan ini kemudian kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 237 itu diletakkan oleh Allah ketika Allah menjelaskan hukum tentang masalah talak. Seakan-akan dia menjadi obat dari kuatnya kekecewaan dan kegetiran manusia ketika mereka merasakan kekurangan pada diri pasangannya. Dan kita harus siap dengan kekurangan itu. Makanya saya kemarin beberapa hari yang lalu saya nulis gitu. If you cannot handle my worst, you don't deserve my best. Kalau kamu nggak siap, kalau kamu itu tidak bisa menerima kekurangan saya, kamu tidak layak menerima keistimewaan saya. Kan memang begitu. Hukumnya kan begitu. Orang tuh maunya itu baik terus dari pasangannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Mana keterangan yang mengatakan bahwasanya pasangan kita itu sempurna? Tidak ada di Quran dan hadis juga nggak ada. Maka kata yang paling layak itu apa? If you can handle my worst, kalau kamu tidak siap menerima kekurangan saya, ya kamu tidak pantas menerima kelebihan saya. Kalau kamu ingin untuk mendapatkan kelebihan saya, kamu harus siap dengan kekurangan saya. Di balik senyuman terkadang ada kemarahan, di balik kelapangan terkadang ada sebuah kekecewaan. Itu hal yang wajar selama tidak mendominasi. Itu yang lebih penting. Namanya marah itu wajar selama tidak mendominasi. Dan kalaulah setiap kekecewaan kita bawa menjadi sebuah alasan untuk berpisah, siapa yang bertahan dalam rumah tangga di atas muka bumi ini? Setiap kekecewaan itu kita bawa menjadi alasan untuk berpisah, ya udah bisa. Rasulullah saja pernah kecewa kok. Bukankah Rasulullah pernah hampir menceraikan istri-istrinya? Ketika berkaitan tentang nafkah, Allah pun sudah menurunkan surat At-Tolak. Tidak setiap kekecewaan itu harus dibawa ke menjadi sebuah perpisahan. Makanya ayat yang harus kita ingat dan harus kita pasang di tempat pikiran kita ketika ngobrol dengan pasangan kita itu apa? Jangan lupakan kebaikan yang terjadi di antara kita. Makanya Syekh Ali Tontowi diterangkan di dalam kitabnya Syekh Umar Al-Muqbil hafidhahullah ta'ala 50 kaidah Quran. Syekh Ali Tontowi ini pernah mendapati pasangan yang ingin ngotot untuk bercerai. Berbagai macam nasihat diberikan kepada pasangan ini supaya mengurungkannya. Sampai akhirnya Syekh Ali Tontowi ini menyerah. Ya sudahlah. Kalau memang sudah nggak bisa dikompromikan, bagaimana? Perceraian bagaimanapun adalah obat dari getirnya masalah ketika deadlock. Lalu Syekh Ali Tontowi membacakan tentang hukum-hukum talak. Sampai akhirnya melewati ayat surat Al-Baqarah 237. Wala tansawul fadla bainakum. Beliau berhenti di ayat ini lalu menceritakan. Ya bagaimanapun kekecewaan kalian kepada pasangan. Ini adalah orang-orang yang kemudian pernah terjadi manifestasi kebaikan di antara hubungan kalian. Loh, Masya Allah ya. Ayat ini, betul memang Quran itu mukjizat ya. Dengan ayat ini, akhirnya pasangan itu mengurungkan niat untuk berpisah. Sang istri tidak menggugat suaminya, sang suami pun tidak lagi menggugat istrinya. Karena mereka ingat bagaimana kebaikan yang pernah terjalin di antara keduanya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami itu ya. Bahwasanya ini ayat harus kita pegang. Makanya ada perkataan indah yang disampaikan oleh Abu Darda kepada istrinya. Kalau aku menjadi api, kamu jadilah air. Kalau kamu menjadi api, aku akan menjadi air. Kalau tidak, maka tentunya akan terjadinya perpisahan di antara kita. Makanya keluarga Abu Darda dan Ummu Darda itu salah satu keluarga romantis bervisi surga. Makanya setelah meninggalnya Abu Darda kan, Ummu Darda ini kan dilamar oleh sahabat Muawiyah kan. Karena memang Ummu Darda ini terkenal dengan kecantikannya.
dilamar oleh sahabat Muawiyah setelah sepeninggal Abu Darda. Lalu ditolak sama Ummu Darda. Padahal sahabat Muawiyah merupakan sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Memiliki banyak sekali keutamaan. Maka kemudian ketika ditolak, maka sahabat Muawiyah berkata, apa kekurangan saya sampai kamu tidak menerima lamaran saya? Maka Ummu Darda berkata, tidak ada yang kurang dalam dirimu, wahai Muawiyah. Hanya saja aku ingin berjumpa kembali dengan Abu Darda dalam kehidupan di surga. Nah, ini merupakan salah satu di antara hal yang kita paham. Kecewa itu pasti ada atau tidak? Wah, ada. Masa nggak ada kecewa? Ya ada kecewa, pasti kecewa. Istri saya pasti kecewa dengan saya, pasti pernah ngelewatin kekecewaan, sebagaimana saya juga ngelewatin kekecewaan. Bapak dan Ibu pasti pernah ngelewatin kekecewaan ketika ada satu harapan dan ekspektasi tidak kita peroleh dari pasangan kita. Tapi kekecewaan itu harusnya tidak boleh menghilangkan kebaikan yang pernah terjadi di antara berdua. Mungkin kita dalam kehidupan berumah tangga, 100 momen indah yang pernah kita lewati. Ada 3, 4, 5 momen ketika kita kecewa. Tidak boleh menghilangkan 95 momen indah yang pernah kita jalani. Dan setan itu, strateginya adalah melupakan, memberikan amnesia kepada setiap pasangan terhadap kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan itu. Hanya kalau dia sudah lupa kebaikan dari pasangannya, ada kebaikan orang lain sedikit saja, maka dia langsung diingat kebaikan orang lain itu. Padahal kebaikan yang dia dapatkan dari pasangan itu jauh lebih banyak daripada apa yang diberikan sama orang lain. Nah, itulah yang menjadi sebab hal-hal yang menjadi perselingkuhan. Naudzubillah min dzalik. Ayat yang kedua yang harusnya menjadi pegangan untuk kita di dalam pernikahan kita itu adalah, kalau tadi surat Al-Baqarah 237, maka yang berikutnya adalah Al-Baqarah 187. Ya, tadi 237, sekarang Al-Baqarah 187. Apa itu? Dalam rumah tangga itu kita harus paham, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sesungguhnya mereka, istrimu itu pakaian bagi dirimu dan dirimu pakaian bagi wanita. Artinya adalah ayat ini harus dipegang nih. Bahwasanya ketika kita menikah itu berarti fungsinya salah satu istri kita itu adalah pasangan bagi kita dan kita adalah pasangan bagi istri kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu harus kita betul-betul mengerti. Jadi harus betul-betul kita pahami itu. Ketika kita memahami bahwasanya pernikahan ada ayat yang harus menjadi pegangan dan petunjuk dalam arah pernikahan keluarga kita, maka itulah yang akhirnya menjadikan kita tidak akan pernah rela membuka aib yang ada pada pasangan kita kepada orang lain. Karena apa? Karena fungsinya pakaian itu menutupi aib dan menutupi aurat. Sekalinya ada kekurangan pada pasangan kita, lalu kita menceritakan, maka kita tidak akan pernah tahu berakhir kemana ucapan itu ketika sudah diceritakan sama orang. Dan ingat, makhluk itu tidak bisa memberikan solusi. Kecuali solusi itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Semakin banyak orang yang tahu masalah yang kita hadapi, semakin berat kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama dengan pasangan kita. Karena terlalu banyak kepala dan terlalu banyak perasaan serta banyak logika yang bermain ketika semakin banyak orang yang mengetahui masalah yang kita peroleh, masalah yang sedang terjadi pada diri keluarga kita. Ya. Jadi semakin kemudian orang banyak tahu, semakin banyak orang yang mengerti, semakin di situ ada banyak perasaan, banyak logika, banyak akal, dan banyak perspektif subjektif yang dimiliki dari setiap orang yang melihat pertengkaran dan melihat masalah tersebut. Makanya akhirnya apa? Semakin sulit untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan berumah tangga kalau sudah terlalu banyak orang yang mengetahui. Islam menjadi penutup celah yang bisa menjadi keburukan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
Kamu pakaian bagi dia dan dia pakaian bagi kamu. Sudah selesai. Ketika ini sudah kemudian dipahami dengan benar, maka dia tidak akan pernah kemudian rela aib yang ada pada pasangannya itu dia buka. Karena fungsinya dia dinikahi itu menjadi pakaian bagi orang yang menikahi. Fungsinya dia menikahi itu fungsinya menjadi pakaian bagi wanita yang dia nikahi. Ini termasuk prinsip nih dalam kehidupan rumah tangga ini, harus prinsip ini harus dipegang. Ini saya sampaikan kepada setiap orang. Jangan pernah menceritakan rahasia keluarga sama orang yang mana kita akan tertawan dengan rahasia kita ketika sudah kita ceritakan dengan orang lain. Makanya para ulama mengingatkan, kalau kamu menceritakan rahasia pada orang lain, kamu menjadi tawanan dari apa yang kamu ceritakan pada rahasia hidupmu. Makanya Imam Syafi'i lalu kemudian mengatakan, kalau ada orang sering curhat tentang masalah keluarganya sama orang lain, maka kalau kita melihat keumuman dari perkataan Imam Syafi'i adalah tashkur rahima ila ma la yarham. Kamu menceritakan masalah yang kemudian kamu jumpai, yang turun dari Allah. Kamu meninggalkan Allah yang Maha Rahim, hanya berlari kepada makhluk yang terbatas rahimnya. Rahim itu kasih sayang. Dan tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya ayat ya, yang pertama walatan sawul fadla bainakum, yang kedua hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini dipegang. Karena setan itu tidak berkutik ketika terjadi perselisihan di antara keluarga, lalu mereka berkomitmen untuk menyelesaikan pelan-pelan dengan proses yang baik dan tidak menceritakan kepada orang lain kecuali kepada orang yang bisa memberikan perspektif syariat di dalam masalah yang mereka jumpai. Selebihnya dia tidak menceritakan masalah itu kepada siapapun, maka setan tidak bisa berkutik. Sulit dia untuk kemudian memasang jebakan-jebakan ketika masalah itu tidak melebar kemana-mana. Tapi setan mendapatkan amunisi ketika masalah itu sudah diketahui banyak orang. Akhirnya apa? Setiap orang ngomong. Coba lihat apa yang sedang viral dalam kehidupan sosial media beberapa tahun yang terakhir ini. Kalau kemudian kita melihat ada satu keluarga, kok sudah dikomentari netizen banyak, susah itu selesainya. Makanya jangan pernah terperangkap dengan berbagai macam aplikasi, yang mana aplikasi itu menyediakan angin surga dalam tanda kutip. Tetapi di balik angin surga tanda kutip itu ada sebuah lubang yang memperosokkan kita kepada kerusakan dalam masalah rumah tangga. Ketika kita sudah nyaman menceritakan masalah yang terjadi pada kehidupan keluarga itu di depan dan dibaca setiap orang. Makanya kalau ada orang nikah lalu lebih senang dia untuk menceritakan apa yang terjadi pada hatinya, lalu ditempelkan pada lubang-lubang statusnya, hati-hati. Itu salah satu tanda hati yang jauh dari Allah. Lebih senang menceritakan masalahnya di depan orang dan dibaca orang, daripada kemudian dia bersandar kepada Allah dari apa yang kemudian dia lakukan, dari apa yang kemudian dia kerjakan. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti. Ini ayat yang kedua. Gambar saya hilang ya, Mas? Iya, bisa. Zoom-nya di-reconnect. Halo? Internet kita down. Nah. Belum di tempat saya? Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ayat yang kemudian kita harus pegang tadi surat Al-Baqarah 237, yang kedua surat Al-Baqarah 187. Ayat yang ketiga yang harus kita pegang dan kita jadikan pegangan, petunjuk dalam kehidupan rumah tangga, mematahkan dari jerat-jerat setan dan menghentikan laju bom waktu yang dipasang oleh iblis dan setan, yaitu adalah surat An-Nisa 19. Allah menyampaikan pada surat An-Nisa 19, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu mengatakan fa'in karihtumuhunna. Kalau kamu membenci istrimu atau membenci pasanganmu,
Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi apa yang kamu benci, maka di balik apa yang kamu benci dari pasanganmu di dalamnya ada banyak kebaikan. Nah, ini yang kita harus paham ya. Artinya di dalam kehidupan rumah tangga tidak mungkin kita tidak menemukan apa yang kita benci dari kekurangan pasangan kita. Pasti kita menemukan. Ya. Tapi Allah tahu bahwasanya kalau kita mendapati apa yang kita dapatkan itu kekurangan pasangan kita bisa menjadi kebencian dari kita, maka kemudian Allah rubah itu supaya tidak sampai mendominasi, supaya tidak menjadi alasan keburukan. Allah kemudian menyampaikan fa in karihtumuhunna, kalaupun kamu membenci sesuatu, ya, dari apa yang dimiliki pasanganmu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi bisa jadi apa yang kamu benci dari pasanganmu itu ada kebaikan. Makanya kemudian kita disuruh untuk bersabar terhadap apa yang kita benci dari pasangan kita ketika kita ingat kebaikan-kebaikan yang lain, dan bisa jadi apa yang kita tidak suka dari pasangan kita itu di dalamnya ada kebaikan. Makanya pernah terjadi ya, pernah saya sampaikan atau belum ya, Ibnu Umar pernah kecewa dengan istrinya, dia keluar dari rumahnya dan bermaksud menceraikan istrinya. Sampai beliau di dalam Masjid Nabawi mendengarkan orang membaca surat An-Nisa 19, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi dari apa yang kamu benci maka di dalamnya ada banyak kebaikan. Maka beliau langsung menyadari kesalahannya. Ya, saya ada sesuatu yang saya tidak suka dari istri saya. Saya bersabar. Kesabaran seorang Ibnu Umar akhirnya melahirkan anak-anak yang menjadi ulama di antara para tabi'in. Kan begitu ya. Kadang-kadang kita, bukan kadang, pasti kita menemukan apa yang kita benci ketika mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada seorang suami yang kurang perfeksionis, akhirnya merasa dalam tanda kutip tersiksa ketika istrinya itu perfeksionis. Tapi seiring waktu akhirnya sang suami itu merasakan, oh betul, gara-gara saya belajar dari istri saya yang perfeksionis, saya akhirnya belajar supaya tidak terlalu teledor, supaya saya mempersiapkan yang terbaik. Sebagaimana istrinya yang asalnya dia nggak suka dengan suaminya yang kurang perfeksionis, padahal dia perfeksionis, ketika mereka dipersatukan oleh Allah, akhirnya sang istri itu belajar untuk tidak terlalu kaku dalam hidup, yang kadang-kadang harus memaklumi kesalahan dan kekurangan. Berapa banyak suami yang marah gara-gara mungkin istrinya ngatur keuangan tidak sesuai dengan apa yang dia mau, tanpa dia ketahui di masa mendatang dia bersyukur atas apa yang diatur keuangannya itu oleh istrinya. Berapa banyak seorang istri sebal dengan apa yang menjadi sifat sosial dari suaminya ketika suaminya gampang membantu orang gitu. Tanpa disadari ketika mereka di masa tua, mereka banyak mendapatkan bantuan, dan itu bagian dari kristalisasi sifat suaminya yang gampang membantu orang, sampai Allah kirimkan banyak orang yang membantunya mereka di masa tua mereka. Dan akhirnya istri itu walaupun dia dulunya tidak terlalu suka dengan sifat sosial suaminya itu, akhirnya dia mendapatkan kebaikan. Disitulah di masalah rumah tangga itu. Makanya ayat ini sangat indah betul. Ya. Kita mendapati istri kita kadang-kadang begini, tanpa kita sadari apa yang kita benci dari pasangan kita itu ternyata ada kebaikan yang kita akan temukan ketika kita bersabar. 3 ayat ini harus kita pegang di dalam pernikahan kita. Saya, ibu, semuanya. Walatan sawul fadla bainakum, surat Al-Baqarah 237. Jangan lupa kebaikan. Walaupun mungkin pasangan kita pasti melakukan kesalahan, tapi jangan lupa momen-momen kebaikan yang pernah dia tanam dalam teras kehidupan kita. Yang kedua, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu pakaian bagi dia, dia pakaian bagi kamu. Jangan pernah cerita masalahmu dengan pasanganmu kepada siapapun. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak perasaan, logika, akal, perspektif yang sangat ikut campur terhadap masalah yang kita hadapi, dan itu menjadi senjata bagi setan untuk memporak-porandakan masalah kita yang asalnya biasa menjadi masalah yang besar. Dan yang ketiga, surat An-Nisa 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu dari apa yang dimiliki pada pasanganmu, tetapi tanpa kamu sadar
bisa jadi apa yang kamu benci dari dirinya ada kebaikan yang kamu peroleh di masa mendatang. Inilah part yang kedua, bagaimana kita memiliki sebuah referensi, memadamkan prahara yang ditimbulkan oleh setan dalam kehidupan rumah tangga. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberkahi setiap kehidupan keluarga kita di dalam kebaikan dan keberkahan.